Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara dan hasil penggunaan dari 3 alat ukur. Alat yang kami gunakan yang pertama ada jangka sorong, yang kedua ada micrometer outside, dan yang ketiga ada dial indikator. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvin Okta Ramadan, yang kedua ada Muhammad Akmal Vedia, yang ketiga ada Kauna Filudin, dan yang keempat ada Sota Mahendra Dewanto Putra. Oke, pertama-tama kita siapkan jangka sorong dan benda yang akan kita uji, teman-teman. Kemudian ini untuk part-part yang ada di jangka sorong. Yang pertama ada rahang dalam. Rahang dalam itu sebagai pengukur sisi dalam dari suatu benda. Kemudian ada rahang luar untuk mengukur sisi bagian luar si benda. Yang ketiga ada baut pengunci. Baut pengunci itu berfungsi ketika kita melakukan pengukuran dan pada rahang luar telah mencapai titik maksimal dalam mengukur si benda, kita dapat menguji bautnya. Sehingga ketika kita lepas bahan bendanya, si jangka sorong tidak akan berubah ketika pengukuran. Kemudian ada skala utama dan skala nonius. Skala utama itu dalam hitungan 1, 2, 3, kemudian untuk skala nonius bisa terhitung dari 0, selanjutnya yang terakhir adalah tangkai kedalaman yang berguna untuk mengukur suatu kedalaman. Oke, pertama kita buka dulu jangka sorongnya, teman-teman. Kita make sure nggak ada kerusakan atau seret gitu ya. Terus kita cepit si bendanya. Oke, untuk cepitnya itu jangan terlalu pojok, jangan terlalu pojok depan atau belakang. Kita harus sesuai dengan tengah-tengahnya gitu, teman-teman. Setelah sesuai, kita kunci di baut pengunci. Nah, kemudian kita baca tuh hasilnya berapa. 1, 2, 3, jepret. Untuk cara pembacaan kita dapat lihat di skala utama dan skala noniusnya. Nah, dapat kita lihat untuk skala utama berada pada 19 mm dan skala noniusnya berada pada 0,95 mm. Maka dari itu jumlah keseluruhan yaitu berada pada 19,95 mm. Di sini sudah kami siapkan mikrometer Mitutoyo yang mana memiliki toleransi 0,01 mm dengan pengukuran 0 sampai 25 mm. Untuk bagian-bagian tersendiri, yang pertama ada poros geser atau spindle, berfungsi untuk menyesuaikan posisi pada benda. Yang kedua ada poros tetap atau anvil yang berfungsi sebagai titik referensi untuk penempatan benda ukur. Yang ketiga ada frame U. Yang keempat ada skala utama atau sleeve sebagai acuan utama pada pembacaan skala utama. Kemudian ada skala nonius atau vernier sebagai pembacaan yang kedua atau acuan presisi. Yang keenam ada pemutar atau timbel. Yang ketujuh ada pengunci atau lock nut sebagai tidak gesernya benda. Yang kedelapan ada ratchet yaitu sebagai pemberi tekanan dengan gerak poros bergeser. Pertama-tama kita putarkan si timbel sampai si vernier dekat dengan sleeve. 0 bertemu dengan 0. Kemudian jika sudah, kita kunci dengan bagian lock nutnya. Kemudian kita lihat apakah sudah 0 bertemu 0. Jika belum, kita kalibrasi. Cara untuk kalibrasi, kita keluarkan pengunci, kemudian kita cari lubang dan kita putar pelan-pelan sehingga 0 pada vernier bertemu dengan 0 pada sleeve. Berikut gambaran ketika 0 pada vernier sudah bertemu dengan 0 pada sleeve. Selanjutnya kita siapkan benda yang akan kita ukur. Kemudian kita buka dulu penguncinya, kita putar verniernya sampai mundur si spindle-nya. Kemudian kita pasang benda di antara anvil dan spindle. Kemudian kita kencangkan spindle-nya menggunakan si timbel, teman-teman, sampai mepet, sampai kencang, dan kita lihat berapa sih ukuran yang tepat pada benda tersebut. Oh ya, jangan lupa dikunci ya, teman-teman.
Untuk cara pembacanya di sini dapat kita ketahui skala utama bertepatan pada 11,5 mm. Kemudian bagian skala noniusnya berada pada 0,38 mm dan jumlah keseluruhannya yaitu 11,88 mm. Baik teman-teman, setelah kita melakukan pengukuran jangan lupa kita lepaskan luknatnya, kemudian kita putar dikit, kita turunkan bendanya, kemudian jangan lupa kita tutup kembali, kita rapatkan dan kembalikan seperti semula. Terima kasih. Pertama-tama kita susun dan pastikan anvil sudah menempel pada benda dan pointer tidak berubah-ubah sehingga kita dapat mulai kalibrasinya. Untuk pengkalibrasian, pastikan anvil sudah tertekan dan pointer dipastikan sudah berada pada 0. Pointer kecil pastikan sudah terdapat pada arah 1 sebagai indikator kalau pointer yang besar bisa berjalan dengan lancar. Jika sudah, perhatikan dari pergerakan si pointer dari awal hingga akhir dan catatlah hasil yang ditemukan. Setelah hasil pengukuran, kami menemukan satu titik cekung dan satu titik cembung dalam satu kali putaran. Titik cekung bertepatan pada 0,74 mm dan titik cembung bertepatan pada 0,92 mm ditambah 1 mm dari satu kali putaran. Maka dari itu hasil yang diperoleh adalah 0,74 mm ditambah 1,92 mm sama dengan 2,66 mm. Kemudian kita cari rata-ratanya, yaitu 2,66 mm dibagi 2 sama dengan 1,33 mm. Terima kasih telah menonton.